Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Hadratil muhtaramin, sadatil masyayikh wal asatid, para tokoh masyarakat. Manusia itu makhluk yang paling mulia dari makhluk yang lain-lainnya. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum 'alal barri wal bahr, razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Saya telah memberikan posisi kepada Bani Adam, manusia, yang sangat mulia, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Justru makhluk yang lain itu diciptakan oleh Allah agar menjadi pasukan yang tunduk kepada perintah manusia. Ya. Lebih dari itu, kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, maka kita umatnya pun yang paling mulia. Jadi kita ini luar biasa. Manusia makhluk paling mulia, umat Muhammad umat yang paling mulia. Walaupun nggak ganteng, nggak cantik lah, tetap paling mulia. Walaupun hitam pesek lah. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika kita menjadi akramul rusul, umatnya akramul rusul, rasul yang paling mulia, maka kita menjadi akramul umam, umat yang paling mulia. Di mana kemuliaannya manusia itu? Manusia satu-satunya makhluk yang menerima amanah dari Allah dengan berani. Yang lainnya takut kalau tidak mampu menerima, menjalankan amanah tersebut, maka menolak ditawari amanah. Manusia menerima. Hebat kan? Hebat tuh. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Takut, khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Wa hamalal insan, manusia menerima. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, berpotensi menjadi makhluk yang sangat zalim, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan sangat bodoh, bukan hanya jahil, jahul sangat bodoh. Kata orang Jawa bodoh pol lah. Maka kita ini menjadi makhluk paling mulia kalau kita bisa mengatasi potensi kezaliman kita dan potensi kebodohan kita, bermulia. Dah. Manusia punya 3 perangkat yang diciptakan oleh Allah. Maka kita menjadi mulia ini. Agar kita menjadi mulia, menjalankan amanah dengan baik, dengan benar, amanah Allah, maka manusia mempunyai 3 perangkat kekuatan. Pertama, al-quwwatun natiqah. Coba bunyi bareng ayo. Al-quwwatun, the power of intelligence, kecerdasan.
Luar biasa. Hanya manusia yang punya kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kita ini bercerdas daripada malaikat, daripada jin, daripada makhluk yang lain. Nah, hanya Al-Quran, kitab suci, yang sangat-sangat mendorong, memberi motivasi agar kita cerdas. Segala sesuatu kita pikirkan dengan logis, melalui premis-premis minor, premis major, melalui pemikiran yang logis, sehingga kita mencapai kepada tujuan kesimpulan yang benar. Maka Al-Quran sangat banyak sekali contoh ayat yang agar kita menjadi orang cerdas. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Hanya orang berilmu yang bisa benar. Hanya orang yang berilmu yang bisa mencapai al-haq, kebenaran. Tanpa ilmu kita tidak bisa benar. Tuh. Jadi Quran itu luar biasa, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan melalui kecerdasan akal. Bayangkan, kita renungkan sejenak. Islam diturunkan oleh Allah kepada Muhammad di tengah-tengah masyarakat yang biadab, buta huruf. Kalau turun di Yunani, Greek, maju, pantas. Kalau turunnya di Cina, udah maju, pantas. Di India sudah maju waktu itu. Turunnya di padang pasir. Jahiliyah, dari sisi peradaban pendidikan nol, dari sisi agama, akhlak, moral nol. Tidak terlalu lama setelah datang Islam, 100 tahun kemudian muncullah beberapa ulama-ulama, pemikir, intelektual, ilmuwan yang sangat jenius, dan mohon maaf, harus tahu, kebanyakan bukan berdarah Arab. Ada yang Arab sedikit. 95% ulama tabi'in bukan orang Arab. Jadi orang Arab itu berjasa memperluas agama Islam dengan cepat. Karena orang Arab kan nomaden. Arab artinya labil. Jadi bahasa Arab sehari-hari amiyah namanya. Mobil itu Arabiyah. Arab itu orang yang bergerak, nomaden. Bangsa Arab, sahabat maksudnya, dengan cepat sekali berhasil menyebarkan Islam sampai ke Cina, Asia Tengah, sampai ke Spanyol, Afrika Utara, seluruh Spanyol. Tapi yang mengisi peradabannya, yang mengisi kemajuannya bukan berdarah Arab, tapi berbahasa Arab. Yang menggagas grammar bahasa Arab bukan orang Arab. Coba bayangkan, yang menggagas grammar ilmu nahwu tentang membaca Arab supaya benar, ilmu nahwu namanya, bukan orang Arab yang menciptakan. Namanya Imam Amr bin Kumbur, Imam Sibaweh, yang menggagas, menyempurnakan tulisan Al-Quran. Mushaf Utsmani yang asli saya punya fotokopinya, saya nggak bisa baca. Ba, ta, tha, nun, ya sama saja, nggak ada titiknya. Jim, ha, kho sama, nggak ada titiknya. Seterusnya nggak ada titik itu. Yang pertama kali menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf, Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab, tahun 59 Hijriah. Kemudian setelah ada titik masih kesulitan orang baca Al-Quran, baca tulisan Arab, maka ada seorang namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 170 menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun.
itu menggagas namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad, Afghanistan kalau sekarang lah. Walhasil bukan berdarah Arab, bukan, tapi bahasa Arab, karena dinasti Abbasiyah mewajibkan ilmu semua dengan bahasa Arab. Dinasti Abbasiyah mulai Harun Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil, itu 4 khalifah, 5 khalifah, 5 raja ini mewajibkan administrasi negara, interaksi dengan bahasa Arab. Maka berduyun-duyun orang Persia pun menguasai bahasa Arab. Yang pertama kali bikin ilmu tajwid supaya baca Qur'annya benar, walaupun ada titik, ada harokat, masih banyak salah, maka harus ada teori metode tilawat tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Lahirlah ilmu tajwid tahun 224 Hijriah. 224 Hijriah. Zaman Nabi, zaman sahabat, gak ada harokat, gak ada titik, gak ada ilmu tajwid. Tapi sahabat semua hafal Quran, maka gak butuh tulisan. Seperti saya hafal kulhu, falak, nas, gak butuh tulisan, saya hafal. Dan sahabat semua hafal, gak butuh tulisan. Butuh tulisan itu setelah Islam berkembang, terutama zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, dimulailah tulisan Al-Quran. Itu pun belum sempurna. Sayyidina Utsman, Mushaf Utsmani, itu pun belum sempurna tulisannya. Disempurnakan titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, harokat oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, tajwid oleh Abu Ubaid Qasim bin Salam. Bukan orang Arab. Yang pertama kali menggagas tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas punya tafsir tapi tidak sempurna. Pertama kali ada tafsir sempurna awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Tabari 10 jilid. Bukan orang Arab, Tabaristan, orang Tabaristan, At-Tabari. 10 penghafal hadis, 10 orang, satu pun tidak ada orang Arab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Imam 4 ini, imam 4 mujtahidin, 2 Arab, 2 bukan. Abu Hanifah bukan Arab, Hambali bukan Arab, Hambal Afghanistan. Yang Arab Imam Malik orang Madinah, Imam Syafi'i orang Palestina. Arab itu. Dah. Itu namanya umat Islam dengan Al-Quran membangun intelektual yang sangat luar biasa menggunakan al-quwwatun natiqah, kekuatan kecerdasan. Dah, sudah. Belum, kalau panjang waktunya saya bicara usul fikih, ada ijma, ada qiyas, ada analogi, ada panjang lebar. Qiyas ada 9, Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syari, Iqna'i. Kalau nggak pakai qiyas kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena sabu-sabu haram di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Sabu-sabu haram nggak ada di Qurannya, di hadis nggak ada. Pakai qiyas dong, pakai analogi namanya qiyas burhani dan seterusnya. Dah, pokoknya Quran sangat menghormati, menghargai akal, kecerdasan akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tafqahun. Nah, yang kedua, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang keras, biar cepat, jangan lupa. The power of idea. Bahasa kata khoyal, ya, ini bahasa khayal. Khayal berarti Indonesia, jelas itu Indonesia. Itu bukan di Indonesia, khayal itu bukan khayal bahasa Arab. Khayal Indonesia ini terjemahan dari wahm, halusinasi. Tapi kalau khayal bahasa Arab bukan. Sebuah kekuatan yang bisa membangun, menumbuhkan ide-ide kita. Ide. Ya.
Nah, supaya kita punya ide yang tekad yang tinggi, ide yang bagus, maka manusia diberi perangkat namanya himmah dan azimah. Apa? Himmah contohnya himmah. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi pemimpin, komandan, harus jadi imam masjid, harus jadi direktur, kepala, ketua. Datangnya dari hawa nafsu ghadabiyah, kalau dimanage dengan baik namanya himmah. Kalau diatur dengan benar, tujuannya baik, maka namanya himmah. Asalnya datang dari ambisi, nafsu ghadabiyah namanya. Tapi kalau dengan baik namanya himmah. Kalau saya jadi presiden, maka semua rumah sakit, pendidikan gratis. Ada makan gizi, gratis. Pokoknya sejahtera rakyat ini, keadilan, korupsi saya berantas. Baiknya itu. Itu kalau betul tercapai namanya himmah. Datangnya dorongannya tadinya nafsu ghadabiyah, nafsu yang harus menang, ghadabiyah lah. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang punya himmahnya besar. Islam harus menang. Menang tidak pakai duit, pakai senjata, tidak. Himmah. Pernah dirayu oleh pamannya, dinasihatin pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya, kamu terancam akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah paman, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Gitu enggak? Kita gitu enggak kita? Begitu enggak? Itu himmah Nabi Muhammad, maka berhasil. Para sahabatnya himmahnya besar, para aulia himmahnya besar, wali songo terutama di Indonesia ini himmahnya besar. Islam harus tersebar di Nusantara, nggak pakai uang, nggak pakai kekerasan. Hasyim Asy'ari himmahnya besar, NU harus besar, nggak pakai duit, nggak pakai senjata. Bung Karno, Indonesia harus merdeka, kita lawan Belanda dan Jepang, menang, nggak pakai uang, nggak pakai senjata. Pakai apa? Pakai himmah, dan seterusnya. Maka mari himmahnya kita umat Islam tidak boleh kempes. Kempes harus menyala. Seperti Nabi Muhammad gak pernah padam himmahnya itu. Yang kedua, nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Saya harus kaya. Ngapain naga cuma 9? Nanti ada 10, saya nomor 10-nya nanti. Uang banyak, harta kekayaan banyak. Kalau saya kaya, semua musola, masjid, madrasah akan saya perbaiki semua. Yang jelek-jelek itu, rumah sakit Islam akan saya besarkan dan seterusnya lah. Walhasil tujuannya baik. Al-Quran akan saya cetak dan saya bagikan seluruh masjid Indonesia. Contohnya gitu, contohnya. Walhasil ingin kaya, dan kalau sudah kaya niatnya baik. Itu namanya bukan nafsu syahwatiyah, tapi namanya azimah. Apa namanya? Saya harus punya istri yang cantik. Kalau si A misalkan, itu yang saya senangin. Kalau saya dapat dia, saya akan istiqomah. Ibadah saya akan istiqomah. Nggak akan lirik sana lirik sini. Dah, satu cukup ini. Itu namanya azimah namanya. Baik nggak?
Baik. Supaya tidak nambah, maka saya cantik. Iya, maka saya istilahnya cantik. Supaya nggak nambah, supaya nggak tidak ke sana, istiqomah ibadah, kerja dengan istiqomah, tidak terganggu, kan istrinya udah cantik, udah paling cantik. Namanya nafsu syahwatnya menjadi azimah. Ya, maka yuk kita pun harus azimahnya besar. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu. Dengan maka adhaim makarim kita raih dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, sahabat Utsman kaya raya, pernah sedekah gandum entah berapa karung yang jelas diangkut dengan 700 onta, padahal sudah siap dibeli orang Yahudi. Saya kasih untung 2 kali lipat, enggak akan saya sedekahkan. Waktu itu ada krisis pangan. Itu sahabat kaya dermawan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengarkan nama itu ya, waliullah. Wali kutub ada 4 wali kutub itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani orang Baghdad. Kemarin saya dari sana. Suatu ketika beliau ziarah kubur Imam Syafi'i di Mesir. Dari Baghdad pergi ke Mesir. Setelah nyampe ke Mesir, tahlil situ ziarah, melihat masyarakat di sekitar kuburannya Imam Syafi'i, dusun Fustot namanya, Fustot Kairo, melarat, nggak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Kita ini wali bukan? Kaya tidak? Dermawan enggak? Jelas semua. Kalau tidak semua jelas semua nih. Ya salah satunya nggak apa-apa, kaya itu bukan wali, kaya. Jadi kekayaan itu harus kita raih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Quran ini. Kita harus kaya. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya itu melarat. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan di kitab Zabur dan kitab-kitab suci yang lain maksudnya, dan saya tetapkan bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, timah, biji besi, biji tembaga, emas, berlian, gas, minyak, uranium, tarium untuk hamba-hambaku yang soleh. Kenyataannya gimana kenyataannya? Nomor 1 orang kaya Prayogo Pangestu, uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, yang punya Jarum, rokok Jarum, 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Saya lihat orang ada tuh 9 naga, coba bikin 10, saya yang 10. Itu namanya azimah. Apa namanya? Ya Allah. Ya itulah. Jadi kaya itu wajib, melarat dosa. Tadi saya sudah lewat tadi. Pinter itu wajib, menggunakan akal. Bodoh dosa. Pinter wajib, bodoh dosa. Kaya wajib juga melarat dosa. Nah, jadi ayo mari kita besarkan himmah kita agar kita sukses, menang, berhasil. Menang juga wajib, kalah juga dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalah, jangan rendah, jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu di atas, pemimpin. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar orang beriman.
Kalau kamu orang beriman harus menang. Menang itu wajib. Kalah, nah. Nabi Muhammad menang terus, sahabat Islam menang terus, nggak pernah kalah. Nah, sekarang kekuatan yang luar biasa. Tadi adanya tempatnya azimah itu di ego, the soul, itu tempatnya apa? Himmah dan azimah tadi. Yang ketiga, yang orang atau makhluk lain nggak punya, an-nafkhah al-ilahiyah. Apa? The divine of gas, tiupan Allah, tiupan ilahi, adanya dalam kalbu. Kita ini semua mempunyai unsur ilahi. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Setelah saya ciptakan Adam dari tanah liat, selesai, saya tiupkan ruhku sehingga jadilah kita ini semuanya. Jadi kita ini luar biasa. Di diri kita ada unsur tiupan dari Allah, dari ilahi. Dah. Apa isinya tiupan dari ilahi? Ingin tahu nggak isinya? Pertama, namanya basirah. Apa? The eye of heart. Penglihatan batin. Penglihatan batin. Kita diberi kelebihan dari makhluk lainnya. Kita bisa melihat dengan kacamata batin, membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana amanah, mana khianah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini punya mata batin yang bisa membedakan antara mana takwa, mana fujur. Anak kecil pun tahu, orang kampung, orang desa, orang hutan pun tahu. Jujur itu benar, bohong itu jelek. Ada nggak yang nggak tahu di sini? Ada nggak yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu? Ada di sini? Jujur itu baik, jujur itu baik, bohong itu jelek. Adil itu baik, zalim itu jelek. Apalagi banyak. Sidik itu baik, kidib itu jelek. Amanah itu baik, khianah itu jelek. Ada siapa yang nggak tahu? Ada nggak yang nggak tahu di sini? Yang mengetahui ini bukan mata ini, bukan mata kasat yang bisa mengetahui ini baik ini buruk, tapi basirah. Kalau mata ini namanya basor, basor mata ini, mata fisik. Kalau mata hati namanya, nah, sesudah mata batin kita tahu ini baik, ini buruk, maka akan estafet pada bagian yang kedua, namanya dhamir. Apa namanya? Conscience, moral. Fungsinya hanya akan mengeluarkan salah satu kata, if'al atau la taf'al, do it atau don't do that. Kamu benar, kamu tahu kan, jujur itu baik, benar. Korupsi itu jahat, kejahatan. Maka lakukan kejujuran, jangan jahat, jangan korupsi. Ada nggak suara kayak itu di kita? Ada nggak? Mau bohong, mau nipu, jangan. Ada nggak suara kayak itu? Masih ada nggak? Apa sudah hilang udah? Ada bangunan masjid, ada orang pengemis, ada orang miskin, ada orang kesusahan. Dalam hati kita, ayo nyumbang, ayo bantu yang banyak. Di sisi lain ada suara, jangan, sayang, uang itu sayang. Atau kalau bangun sedikit saja, kalau bantu. Ada nggak gitu? Ada nggak? Melihat saudara kita di kampung, saya pendatang misalkan, orang tua, ada kakak, ada adik, ada sepupu, ada paman, hidupnya susah, harus saya bantu itu. Dari sisi lain, jangan, nanti istri saya marah nanti. Begitu nggak? Begitu kira-kira? Ada nggak yang gitu? Itu namanya dhamir. Dhamir ini selalu mendorong agar kita baik, melarang jangan sampai kita
tidak baik atau menyimpang. Rasulullah bersabda, istafti qalbak, tanyalah pada hatimu sendiri, domirmu sendiri. Istafti qalbak, tanyalah, minta fatwalah kepada dirimu sendiri. Albirru matma'anna ilaihi qalbuk, kalau kamu lakukan sesuatu dengan tenang, terang-terangan, masuk medsos senang sekali, beritanya dari medsos senang sekali, berarti yang kamu lakukan itu benar. Wal ithma haka fi nafsik, kalau yang kamu lakukan itu tengok kanan, tengok kiri dulu, ragu-ragu, maju mundur, jangan sampai tahu istri, jangan sampai tahu anak, jangan sampai ketahuan KPK. Jelas kalau ragu-ragu itu yang kamu lakukan pelanggaran atau dosa itu. Gampang ya, gampang, nggak usah tanya orang. Kita lakukan apa? Sedekah, membantu fakir miskin, atau bangun masjid. Dalam hati kita sangat yakin, sangat tenang. Seandainya orang melihat semuanya saya bersedekah ini, saya senang. Masuk berita di medsos, senang banget. Tapi kalau saya lagi di diskotik, itu jangan sampai tahu orang. Kalau saya lagi ya di Makau atau di Monaco ya, di Makau ya, jangan sampai ketahuan beritanya, jangan ada berita tentang saya di situ. Misalkan, nih kita senang ya, bulan kemarin ketemu di Masjidil Haram, umroh, kebetulan ya bareng ketemu ya, iya alhamdulillah. Kamu pulangnya berapa hari sana tuh? 9 hari. Oh, kalau saya 12. Diceritakan tuh senang, didengar orang gue senang. Aduh. Tapi kalau kemarin malam kita ketemu di diskotik ya, jangan keras-keras. Yang ngomong gitu tuh domir, apa? Conscience. Nah, domir ini ada 3 grade. Pertama, domir ijtimai, domir lingkungan. Kelasnya kelas lingkungan. Kalau di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah muridnya bagus, sholat di depan sendiri, nggak macem-macem manteng. Kalau depan muridnya atau keluarganya, itu bagus kan? Tapi kalau jauh dari temannya, dari muridnya, lagi ke Bangkok misalkan, apa saja dia lakukan. Ini orang punya moral, punya domir, hanya sebatas lingkungan. Di depan keluarganya, di depan murid-muridnya, anak buahnya baik. Kalau jauh dari mata memandang yang dianggap muridnya atau anak buahnya, dia lakukan apa saja. Orang ini punya domir, namanya domir ijtimai. Lebih baik daripada orang yang di depan mertuanya kurang ajar, di depan muridnya kurang ajar. Ini orang nggak punya domir namanya. Di depan istrinya kurang ajar, di depan anaknya kurang ajar. Ini namanya orang nggak punya domir, sudah hilang domirnya ini. Yang kedua, domir konuni, legal formal, maunya legal. Saya mau ngajar, kalau ada SK, kalau ada SK-nya jelas berapa honornya, berapa tunjangannya, berapa bonusnya. Saya mau ceramah, berapa amplopnya. Saya mau aktif di organisasi, apa di masjid, apa di NU, apa di Muhammadiyah. Tapi dapat apa dong saya ini? Itu namanya orang punya domir sangat legal formal. Ada donor, ada honor, ada selari, ada amplop, kerjakan. Nggak ada, mogok, nggak mau. Masuk ke masjid, kebetulan muadzinnya belum datang, kebetulan ada uzur, lampu belum dinyalakan. Bukan urusan saya. Sampai saya nggak tahu jawab. Ya betul, bukan urusan ente, betul. Tapi orang yang punya domir, siapapun, apapun, ada SK atau enggak, dimanapun, ada di depan santrinya atau di depan muridnya atau jauh dari muridnya, dia akan lakukan kalau memang itu baik. Sudah maghrib masuk ke masjid ini, kok enggak, pengurus enggak ada sih? Apa marbotnya lagi kemana sih? Saya nyalakan lampunya, AC-nya, saya azan, saya bersihin ini, kotor ini. Itu
yang tidak tanpa konuni. Itu baik ya. Antara yang konuni kalau baik, ada selari gaji saya kerja, nggak ada mogok. Baik itu daripada amplop diterima kerja tidak. Ada nggak ya kayak itu? Ada nggak ya? Ada. Banyak. Nah, tapi yang paling baik adalah domir dini. Apa? Ukurannya lillahi ta'ala. Bukan karena gaji, SK, formal. Bukan karena ada di depan orang, di depan murid, di depan santri, keluarga. Tidak. Dimanapun jadi orang baik. Dah, namanya domir. Kesimpulannya nih, kalau ente lakukan sesuatu dengan tenang, itu namanya kebenaran, kebaikan. Kalau ente lakukan dengan ragu-ragu, dengan khawatir, deg-degan, berarti yang kita lakukan itu salah, pelanggaran itu. Nah, kalau sudah domir berfungsi, kata Basirah tadi, jangan korupsi, yang jujur itu baik, korupsi itu kejahatan, jelek. Domir mengatakan lakukan yang jujur, jangan ini, jangan lakukan korupsi, jangan. Kemudian kita ikutin perintah itu, maka akan ada vonis ketokan palu dari bagian kolbu yang ketiga, namanya fuad. Apa namanya? Deeper of heart, nurani. Nah, fuad ini dalam Al-Quran dikatakan tidak bisa bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Surat An-Najm. Gak bisa bohong, diajak bohong gak bisa. Yang bohong tuh mulut. Demi Allah saya tidak korupsi, nggak ngambil, saya ngambil. Demi Allah bukan saya. Demi Allah saya ikut-ikutan, saya idenya dari saya. Itu nggak? Pernah nggak gitu? Pernah nggak itu? Mengalami gitu pernah nggak? Ini siapa nih? Kok ada kehilangan nih? Kok ada kekurangan uang nih? Kemana nih? Nggak ada laporannya. Diem aja. Ente ya? Wallahi bukan saya. Saya. Pernah gitu? Pernah nggak? Sama istri tanyain, dari mana? Dari tempat itu ya? Demi Allah. Enggak. Pada iya. Yang ngomong iya tuh deeper of heart, fuad namanya. Hakim fuad ini memvonis kamu, memvonis anda sekalian, kalau kita benar tadi sesuai dengan Basirah, sesuai dengan domir, akan bersuara kamu benar. Tapi kalau kita bertentangan dengan Basirah, bertentangan dengan domir, suara keras akan datang dari fuad, kamu kurang ajar, kamu salah. Ini sebelah orang lain yang menyalahkan, kita sendiri menyalahkan diri kita sendiri. Paham? Makanya hakim harus punya fuad, jaksa harus punya fuad, pengacara harus punya fuad, polisi harus punya fuad. Nah, teguran dari fuad ini, misalnya saya melanggar, kamu salah, keras sekali suaranya, kamu salah. Udah. Giliran terus-menerus kita melakukan pelanggaran, dosa, lama-lama fuadnya pelan-pelan, kamu salah. Terus-menerus, gak ada suaranya udah. Maka yang benar dianggap kampungan kuno, yang salah pelanggar dianggapnya hebat. Pacar saya tuh ada, kalau 62 dari sini nih, pacar saya cerita punya pasar 60 dengan bangga. Ini janda saya, ini banyak nih, setiap RT ada janda saya ini. Karena orang sudah gak punya domir, gak punya fuad. Nih rumah saya nih, ini habis menang togel, menang judi. Saya waktu judi menang, nih dari rumah saya nih. Oh, judi kok bangga, berarti fuadnya sudah mati. Itu dia pacar saya itu. Nah itu lagi tuh pacar saya, dia punya suami, tapi sama saya mau itu. Gitu dibanggakan, fuadnya sudah hilang itu.
tinggal tanda tangan saja kamu dapat banyak. Kesempatan sangat baik. Belum tentu besok ada lagi kesempatan. Anak cucu kamu masih butuh uang. Enggak mau tanda tangan. Maka dia katakan, bodoh kamu ini. Loh. Yang enggak mau korupsi malah bodoh kamu ini. Kata si teman, bodoh kamu ini, ada kesempatan enggak mau ngambil. Tinggal ngambil aja kok. Kamu dapat ada kalau 500 juta lumayan lah. Mumpung kamu lagi menjabat. Siapa tahu besok lusa nggak menjabat, sudah nggak ada kesempatan. Nggak, bodoh kamu ini. Ini orang ngomong bodoh ini nggak punya fuad ini. Pelanggan dikatakan benar. Kalau jujur dikatakan bodoh. Deso kamu, kampungan kamu ini. Sudah nggak zamannya seperti kamu itu. Gak lihat tuh si kaya-kaya itu. Semuanya kan habis korupsi semua, markup anggaran semua itu. Kamu gak akan kaya kamu, bodoh, melarat terus kamu. Pernah gak terjadi itu? Pernah gak? Itu namanya orang yang ngomong bodoh pada kita ini, orang yang tidak punya fuad. Kalau ngomongnya gini, ya kita dosa lah, tapi ayolah dosa, kita juga melanggar lah, tapi ya sekali-kali lah. Itu masih punya, mending masih punya suara fuad masih. Jadi kekuatan nafkah robbaniyah itu pertama basiroh apa? Yang kedua domir apa? Yang ketiga fuad apa? Kalau kita hidup sesuai dengan suara 3 unsur nafkah robbaniyah ini, dah hidup tentram, damai, aman. Kenapa kita sering kocak, gelisah ya, nggak bisa tidur, kocak, rasa takut, rasa khawatir? Karena ente ada pelanggaran. Ente ada pelanggaran, melanggar basirohmu, melanggar domirmu, melanggar fuadmu, maka kamu tidak akan tenang sebelum ditangkap KPK, sebelum ditangkap polisi, sebelum ditarik kejaksaan. Kamu sudah nggak bisa tidur. Paham tidak? Paham tidak? Kalau udah paham saya tingkatkan lagi. Ada lagi kekuatan yang dahsyat, namanya al-asrar. Apa? The power of secret. Kekuatan hati kita tuh ada kekuatan yang rahasia. Yang maunya yang rahasia maunya, gak mau yang kasat-kasat. Kenapa sebabnya tsunami? Kenapa di Los Angeles kebakaran dahsyat? Jamnya bukan angin kencang, bukan gitu jamnya, bukan. Kenapa? Bukan hanya angin kencang. Kenapa tsunami? Ada lempengan, bukannya itu, bukan itu yang kita cari. Kenapa terjadi bencana bumi yang sangat dahsyat, yang mati sekian ribu? Makanya dicari alasan-alasan yang metafisis. Yang metafisis, bukan yang kelihatan lempengan atau angin kencang, bukan. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, itu yang ingin dijawab, dicari metafisik. Contoh orang yang punya kayak gini, nggak usah jauh-jauh. Gus Dur, Allah yarhamu. Gus Dur. Sebentar lagi ada naga hijau, naga kuning dan naga merah. Saya kejadian dicekal di Cimuktamar Cipasung oleh pemerintah, oleh Pak Harto. Ini namanya operasi naga hijau. Sebentar lagi akan ada operasi naga merah, kemudian naga kuning. Ditanya oleh Faisal Tanjung, apa Gus itu? Ya kata orang, bukan kata saya. Nah, dia santai jadi kata orang. Katanya Cipasung itu operasi naga hijau, nanti PDI yang akan diserang. Kata orang lu ya, bukan kata saya, kata Gus Dur. Makan bareng sama Faisal Tanjung. Dan nantinya Cina yang akan dihantam. Kejadian nggak? Betul nggak itu? Kejadian nggak? Itu Gus Dur itu. Kekuatan asrar itu namanya. Kekuatan asrar. Orang nggak nyangka-nyangka, nggak ngira-ngira. Malah ketika Gus Dur ngomong kayak gitu, ada seorang intel berpangkat waktu itu kolonel, sekarang kombes lah, datang ke rumah saya dulu.
kemudian minta diantar ketemu Gus Dur, diintegrasi lah. Apa indikasinya Gus panjenengan ngomong gitu itu? Apa tanda-tandanya? Oh, malah jawab malah lantang banget Gus Dur. Sebentar lagi ada revolusi sosial, bakar-bakar nanti sebentar lagi. Malah gitu jamnya. Yang mengintegrasi, mohon maaf namanya Pak Paulus ya, Paulus sama. Yang sekarang pejabat PJ Gubernur Papua Barat, yang pernah jadi Kapolda Sumatera Utara, apa? Paulus ya, hitam tuh orangnya. Sekarang dengan saya baik sekali tuh, sekarang. Setelah Gus Dur jadi presiden dia baik sekali tuh. Dulunya diperintah oleh atasannya, datang Gus Dur, tanyain tuh, ngomong kayak itu apa dasarnya. Sekarang kemudian setelah presiden dia minta maaf. Nah, mari kita semua punya potensi nih, hanya nggak pernah dipelihara, maka hilang kekuatan asli, hilang. Di sini ada 3 inspirasi. Pertama, inspirasi dari Allah, namanya khawatir ilahiyah. Apa namanya? Selalu mengajak kebenaran. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah, suara Allah pasti mengajak kebenaran, pasti mengajak perdamaian, ketenangan. Tidak pernah ada suara dari Allah mengajak kesalahan, kejahatan. Maka namanya hidayah. Apa namanya? Petunjuk. Itu datang kepada khawatir ilahiyah namanya, inspirasi dari Allah. Yang kedua, khawatir malakutiyah, dari malaikat. Pemimpin, gak usah pemimpin lah kita aja, gak usah pemimpin lah kita, pemimpin keluarga kan, pemimpin rumah tangga kan. Kadang-kadang sering mendapatkan sesuatu hal yang harus diputuskan sekarang. Itu pengalaman saya waktu PBNU. Ada masalah, ada hal, ada sesuatu harus diputuskan sekarang, iya apa tidak. Sudah tidak ada waktu rapat, tidak ada waktu untuk berunding dengan teman atau minta pendapat teman, gak ada waktunya. Sekarang saya putuskan, iya apa tidak. Itu tidak cara lain kecuali minta khawatir malakutiyah, kecerdasan dari malaikat, namanya ilmu laduni atau ilham. Jadi kalau ilham dari mana? Khawatir malakutiyah. Kalau hidayah dari khawatir ilahiyah. Yang ketiga, khawatir syaitoniyah. Syaitan itu namanya waswasah atau wasawis, yuwaswifu sudurinas. Kita mau benar, mau lurus, mau jujur, mau bersih, ada suara belok yuk, spontanitas, belok yuk, enggak mau melanggar. Itu namanya kita bisa melawan waswasnya setan. Tapi setan itu spontanitas, namanya waswas saya. Yang keempat, khawatir nafsaniyah, inspirasi dari hawa nafsu. Ini luar biasa ini. Kalau ada orang korupsi, sudah direncanakan dengan baik 6 bulan yang lalu, kemudian terjadi korupsi, setan geleng-geleng kepala itu, saya aja gak bisa kayak itu, punya proposal, punya sistem kayak itu tuh. Setan pun kalah, dia malah syuyukhus syayatin. Kalau kita mau dosa, kita mau melanggar, kita mau maksiat, sudah direncanakan sebelumnya dengan rapi, bukan dari setan. Dari mana? Hawa nafsu kita. Kalau setan spontanitas, kalau berantem di jalan ya kemudian orangnya mati misalkan, itu spontan. Kalau dari rumah disiapkan mau membunuh si A, kan namanya pembunuhan sengaja. Itu dari nafsu, bukan dari setan, bukan. Ayo kita sering tergoda setan, apa kita ajakkan hawa nafsu? Seringnya gimana? Seringnya di mana? Nah, itulah kekuatan asror kita. Terakhir, kalau sudah asror berfungsi, maka kekuatan lataif
atau latifah. Apa? Latifah. The power of soft. Power sangat halus. Untuk apa? Membaca Lauh Mahfuz, membaca rahasia Allah, membaca kolam catatan di atas. Lagi-lagi contohnya Gus Dur, lagi-lagi baru dioperasi, dirawat di Cipto, dioperasi syarafnya. Saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya, Menteri Koperasi Orde Baru, dan Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah. Pelan-pelan kita ngomong, duduk, Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba ngomong gini, mengko aku bakal jadi presiden, nanti saya akan jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, Gus Dur sudah konslet ini. Maklum baru dioperasi sarafnya. Bener presiden apa enggak? Yang ngasih tahu siapa itu? Itu namanya lataif, bisa membaca apa yang ada di sana. Dah, suatu pagi-pagi jogging, jam 7:30 mampir rumah saya, minta air putih, minta roti tawar. Duduk, saya buka AC-nya, tidur. Saya tungguin sampai 20 menit. Tiba-tiba bangun, Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Kalau sampean sudah usia 56, sampean akan jadi ketua umum PBNU. Betul. Tahun 2010 saya mulai ketua PBNU Muktamar Makassar, usia saya 56. Ya Allah. Dari mana tuh? Siapa yang ngandani? Ngasih tahu siapa? Latifah. Lagi ada pengen lagi, contoh lagi, undangan seminar di Pustaka Nasional, judulnya mengenang jasa JB Simatupang, Jenderal Simatupang. Narasumbernya 4, Katolik 2, Islam 2. Yang Islam Pak Rudini, mantan Mendagri ya, dan Gus Dur. Yang Katolik Yakub Utama dengan Romo Muji Sutrisno. Gus Dur datang, nggak mau naik dulu, yang 3 naik di mimbar. Gus Dur masih duduk di bawah, tidur, ngorok, berkeringat. Pas dipanggil giliran Gus Dur bicara, setelah orang 3 ini, saya yang bangunkan. Nggak dengar, dia nggak dengar, saya bangunkan. Gus naik. Omongannya orang 3 tadi dikomentari semua. Ayo, dari mana itu? Semua orang menyaksikan Gus Dur tadi tidur. Satu lagi supaya puas contohnya. Saya masih di sana, saya masih di Saudi, di Mekah. Gus Dur umroh, rombongannya Kiai Nur Muhammad Iskandar. Di Madinah saya temani, kalau dia Gus Dur saya temani. Di Madinah habis sholat taraweh, monggo, ayo Mas Said cari orang khawas. Saya ajak cari, ada ulama lagi ngajar, jenggotnya panjang, sorbannya besar, anunya tinggi, mislahnya besar, apa namanya? Mislah tuh, yang dikalungkan namanya mislah namanya, yang dipakai. Ini Gus, bukan. Kitabnya banyak padahal, muridnya banyak, bukan. Jalan lagi, ini Gus, sama aja, ulama, jenggot besar, amamahnya pakainya mislah, kitabnya numpuk, yang mendengarin banyak. Ini Gus, bukan. Setelah ada orang Mesir sendirian, sorbannya kecil, lilitannya itu kecil, nggak besar amat, sendirian di sajadah duduk. Ini Kang Said, berhenti, assalamualaikum. Saya suruh ngomong, Pak Gus sudah bisa ngomong, tapi saya suruh ngomong, assalamualaikum Syekh, ini ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia, namanya Abdurrahman Wahid. Terus ada apa? Ada apa? Itu kata orang Mesir, ada apa? Ada apa Gus? Minta doa katanya. Doa apa? Orangnya kedus, agak kedus. Doa apa? Doa apa Gus? Selamat dunia akhirat. Doa 10 menit lebih dikit, lebih lah.
Setelah selesai doa, dia jalan cepat, sajadahnya ditarik sambil ngomong gini, ya Rob, ma dzambi hatta tu'arifani iyah. Dosa saya apa Allah, kok sampai orang ini bisa tahu saya? Jadi tua lagi sembunyi, ketahuan Gus Dur. Seperti ada intel, ayo kamu intel ya, ketahuan malah. Ini wali maktum, wali maktum, wali yang tersembunyi. Banyak wali tersembunyi, banyak wali maktum itu. Kelihatannya orang gila di tong-tong sampah, cari sampah, siapa tahu itu wali. Ada itu. Kalau di Masjidil Haram malam-malam ada orang beresin zam-zam, bersihin masjid, orangnya nggak pantas lah, itu waliullah. Yang tahu, tapi kalau kita nggak tahu ya jangan. Ini wali, ini orang gila wali. Tuh, itu latifahnya Gus Dur sangat tajam. Contoh yang paling hebat lagi ada di dalam sejarah, Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari dapat surat dari gubernur Mesir Amr bin As, ya Khalifah, dulu waktu belum Islam, kalau sungai Nil surut, pertanda minta tumbal. Tumbalnya gadis cantik, dikasih perhiasan lengkap, dilempar ke sungai, datang air, ditelan air. Sekarang gimana? Sayyidina Umar nulis surat kepada saudara sungai Nil, kepada sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah, kami butuh kamu. Tapi kalau kamu mengalir karena gadis cantik, gak usah ngalir, saya gak butuh kamu. Dilempar ke sungai, ya bawa ke Mesir, ya bawa ke Mesir, dilempar, datang air sampai sekarang gak pernah surut. Itu kahormanya Sayyidina Umar. Panjang banget kalau cerita ini, mudah-mudahan ada faedahnya. Terima kasih, syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.